Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Kalau seandainya pakai pengingat, itu saya manusia secara logika akal sehat. Ya enggak? Bisa nggak Imrus kalau saya bilang gitu? Sebenarnya begini, sebenarnya itu tepat sekali ya. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang hafalannya kuat ya. Kenapa? Karena dulu belum ada kertas ya, mungkin kayak begitu psikopat. Karena dulu itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, ada sebagian sahabat itu yang menghafalnya, kemudian ada sebagian yang ketika dia menghafal kemudian dia mencatat. Nah, ketika ditanya catatannya, catatannya hilang, gitu ya kan? Catatan kamu di mana? Dia hilang. Tapi kau masih ingat nggak? Iya, aku hafal. Nah, itulah kelebihannya tentang masalah hafalan ketika wahyu turun, begitu. Bukan kita menghindari daripada tulisan, apa namanya, menghindari daripada nggak usah ada hafalan, enggak. Jadi kita harus samakan itu hafalan dengan tulisan gitu. Kalau hilang tulisan ada hafalan. Itu metode utama yang perlu diketahui. Kemudian para ulama itu di sana juga, di Indonesia juga di sini ya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu bisa membaca, dan ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu ummi. Jadi ada pendapat lain para ulama seperti itu, Bang. Seperti ummi ya. Ketika Jibril mengatakan Iqra, baca. Nabi Muhammad kan membaca kan. Kemudian dia bacakan ke sahabatnya. Jadi ada para ulama juga itu ada pendapat lain begitu. Tapi itu nggak masalah. Ya, karena di zaman dulu itu orang yang tidak tahu membaca itu yang penting kuat hafalannya, kemudian ingatannya itu dijempol kalau di zaman dulu. Malah diangkat. Maka itu bukan sebuah halangan untuk menjadi sebuah pemimpin, khalifah, kayak gitu. Di zaman sekarang, waduh, boro-boro. Kalau lu nggak bisa membaca, nggak bisa jadi presiden kamu kan? Biar kamu bodoh. Sudah cukup ya. Tercerahkan, Bang Psikopat? Iya, saya tahu maksud kalian bahwa dengan strategi menghafal ini, terus kemudian ada hal yang makanya saya dari awal saya tuh hanya membahas tentang suatu hal ya. Bagaimana turun 5 wahyu awal itu. Wahyu awal itu ya yang bacalah dengan ayat. Menyebut nama Tuhan, ya kan, 5 ayat ya. Makanya antara ini saya masih bingung gitu ketika waktu ada disuruh bacalah. Nah, kalau ketika Tuhan itu memberikan kepada Musa tentang 10 perintah Allah dalam Taurat itu kan tertulis ya. Makanya tidak pernah hilang. Itu Musa ya. Itu Musa yang udah nabi dari Yahudi, terkenal dan bisa membaca ya. Itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah itu supaya jangan lupa dalam batu, dia tertulis ya kan? Supaya jangan sampai lupa dalam 2 loh batu. Nah, pada prinsipnya segala sesuatu itu kalau yang tertulis pasti kan bisa diingat lagi. Nah, itu tapi kalau kalian boleh mengatakan bahwa Muhammad ini menghafal ya. Makanya saya akan bertanya kepada wahyu pertama ini, apakah di sini ada yang dilupakan atau tidak gitu. Itu. Karena begini, Bang. Bagaimana Tuhan ketika bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, apakah di situ saya masih berpikir ya bahwa ini apa dikasih sebuah surat tapi Muhammad tidak bisa membaca seperti yang kalian bilang, makanya dia hanya menghafal, ya kan? Atau memang hal itu hanya diucapkan terus dia menghafal. Nah, ini kan masih antara gitu kan. Karena di sini jelas ada dengan tulisan bacalah. Mukjizat pertama Nabi Muhammad itu termasuk juga ketika tadinya dia ummi. Itu ulamanya aku pernah baca ya. Pada saat dikatakan Iqra ya. Nah, seterusnya itu bacalah. Itu aku pernah baca bukunya itu. Di situ dia dapat bisa membaca. Di situ itu salah satu kecerdasan beliau.
sampai di situ pada saat dia pertama kali menerima wahyu, di situ juga pertama kali dia pintar membaca. Gitu. Ada juga yang katakan gitu, ada juga yang gitu. Nah, justru Aku, yang saya lihat dari situ, tapi yang saya bacanya terbalik, Abang. Tapi kan lebih banyak ulama yang mengatakan beliau umi gitu ya. Saya hanya pernah baca buku, udah lupa, udah lama. Yang saya baca itu ketika saya gini lupa aja dulu Bang. Tapi ketika waktu itu saya yang sempat saya baca begini. Ustadz Alif biar dijelaskan Bang Nalar diam dulu. Iya, saya bacanya seperti ini. Ketika waktu Jibril menurunkan itu, Muhammad berkata seperti ini. Bagaimana kamu menyuruhku sedangkan aku tidak bisa membaca? Nah, itu yang aku lupa ini dalam. Oke, gini, ya itu Coba. kalimatnya gini Bang, ma'ana bikori gitu kan. Ada yang menerjemahkan itu aku tidak bisa membaca, juga ada lagi pertanyaan apa yang harus aku baca gitu. Sebenarnya begini Bang, tidak ada yang rumit ya, karena Rasulullah itu tadi sudah dikatakan ada 4 sifat ya yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul utusan Allah. Itu semua para nabi ya, bukan hanya Nabi Muhammad. Makanya kami tidak membeda-bedakan. Suaranya Bang, suaranya. Suaranya Kira Ustadz saya bilang. yang Enggak Bang, suaranya Ustadz bilang. Ustadz, suaranya Ustadz. Buka mute-nya ya. Ustadz. Mute Ustadz. Mute. Terbuka Ustadz. Bang, terbuka itu terbuka. Di sini tertutup Mbak. Oh, jaringan. jaringan. Tidak pernah. Jaringan dia. Sinyal. Ntar dia naik lagi kok itu. Nggak gini Bang. Ini kan pembanding ya. Silakan Bang Nalar. Yang mungkin ustadz kami yang mumpuni dalam bidang ilmu keislaman ya. Mungkin itu yang lebih tepatnya untuk menjawab seperti ustadz kita ya, yang lain gitu. Kalau saya kan hanya sebagian yang saya pelajari ya Bangku ya, psikopat ya. Tidak semungkin saya bisa menjelaskan, saya ini bukan ulama, bukan ustadz, tidak semungkin untuk memuaskan Abang untuk menjawab pertanyaan Abang gitu. Walaupun itu sudah cukup Anda bisa memahami dan mengerti tutur-tutur bahasa saya, warna pembicaraan saya begitu. Karena beliau tadi turun, mungkin jaringannya ya, mungkin Ustadz Alif yang lebih mungkin rapi dalam menjelaskan begitu ya, teman-teman. Bang karena dia memang mendalami itu, karena dia Ustadz. Iya, makanya ketika saya bertanya kan, saya hanya ingin tahu gitu, apakah waktu itu ada seperti yang diturunkan oleh Musa dalam 10 perintah Allah, kan itu ditulis dalam loh batu. Nah, apakah ini ada tertulisnya atau enggak? Nah, iya kan seperti itu ya. Oh, naik Bang, naik Ustadz, ya. Naik Ustadz. Ya, dan gini Bang, psikopat selain itu yang memang harus, gak apa-apa juga Abang bertanya itu ya, supaya menambah wawasan. Tapi Abang juga harus berpikir di Bible itu begini ya, kata-kata Yesus ya, angkatanku yang ada hari ini, pada hari ini masih ada ketika anak manusia datang kembali. Nah, itu kan perlu juga Abang telusuri itu, maksudnya Yesus ini apa ya kan, itu orang yang ada pada hari ini. Nanti saya akan telusuri ketika Ibu bicara tentang suatu ayat. Aku hanya mengingatkan supaya Abang cari juga kan itu, supaya Abang bisa pahami juga apa nih maknanya nih kata Yesus ya. Dulu Bang. Saya akan belajar Bu kalau itu. Kalau Ibu ngomong tentang suatu ayat, saya akan ikut membaca. Nah, ini kata Yesus begini Bang. Kata Yesus begini Bang. Nanti jangan dulu Bang Nalar, aku kasih dulu ayat ini Abang supaya dia selidiki juga ini. Di Matius 23 ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. 23 ayat berapa Bu? 28. Sesungguhnya orang yang hadir ya di sini ada yang tidak akan mati. Nah, itu Bang, coba selidiki. Orang yang hadir ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali sebagai raja ya dalam kerajaannya. Nah, itu coba selidiki kata-kata Yesus itu, siapa yang masih hidup sampai sekarang ya.
yang sejaman dengan Yesus apa kira-kira. Itu juga perlu abang kupas ya, kupas tuntas itu Bibelnya gimana sih ini. Jangan cuma tapi nggak apa-apa ya, sebagai wawasan nggak apa-apa juga abang belajar tentang Al-Quran Ayat ya. berapa Bu tadi? Matius 23 ayat 23 ayat 28 ya. Kata Yesus, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia. Berarti ya Ibu siapa nggak salah kira-kira baca kan? sedang Soalnya saya baca di sini berbeda. Oh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Iya. Itu ada Ibu Matius bukannya 23, di Bible mana Bu? Saya beda soalnya. Matius 23, Kopat, Mbak, 28. Kopat, Mbak Rama. Iya loh. Ya, Bang. Kemarin juga kan aku membaca kitab Bible. Kemudian teman-teman Kristen dia buka berbeda. Artinya aku bukan buka lewat Google nih kitab Sabda. Dia lewat aplikasi gitu. Kemudian aku bacain tuh surat. Berarti Enggak, kalau ini konteksnya beda jauh. Demikianlah diedit. jugalah kamu di sebelah luar kamu nampak benar di mata orang, tetapi di sebelah Matius dalam 23, kamu penuh 28. kemunafikan dan Coba kita ada sih bisa buka di layar ya. Matius Iya, Matius 23 ayat 28 kan? Coba saudaraku siapa yang bisa buka? Karena aku cuma satu aplikasi nih, ya Allah. Bang Hos ini, iya. Itu kita itu nggak berani ini loh, Bang, nggak berani. Oh berarti berubah Enggak, di tempatnya yang Bang Psikopat baca itu lain, Bang. Apa gimana, Bang? Iya, kalian kan yang mau Sabda. Iya kan? Coba buka di kitab Sabda coba. Iya, kalian kan yang mau. Oke, udah datang lagi Ustaz Alif. Sorry. Terima kasih, alhamdulillah. Oke. Mantap. Lanjut. Sebentar kita sambung ya, Bang Psikopat ya, aku cari. Ya udah biarin dulu Bu Rahma, udah cukup lagi dulu. Makanya aku bilang sebentar dilanjut Imrus, silakan Ustaz. Imrus. Lanjut Ustaz. Lanjut, Ustaz. Iya maaf tadi saya ngomong sendiri ternyata kepental terputus jaringan. Iya enggak. Iya maaf tadi saya ngomong sendiri ternyata kepental terputus jaringan. Waduh. Mantul. Bentar turun dulu. Ya, turun lagi Ustaz, baru naik lagi. Ya Allah. Aku cari dulu ya. Ya, coba Ibu baca Matius 23 ayat 28 seperti yang Ibu katakan atau tidak? Hanya ini Bang, kalau aku keluar nih, aku cari nih, aku terlempar sudah nih. Apa? Iya, Coba susah siapa kalau yang bisa pakai satu HP kan? Iya, satu perangkat ini Bang. Ya susah kan. Ya bagus teman-teman Tapi aku kadang yakin. pakai dua HP. Aku ada laptop. aku yakin ini. Karena ini aplikasi ini loh, aplikasi Alkitab di Play Store yang ku download. Nah, ya itu kadang berbeda Mbak, berbeda dengan kitab Sabda kalau kita lewat Google. Itu kadang berbeda arti. Apa namanya? Berbeda apa ya? Ini bukan berbeda arti atau berbeda kata ya. Ini berbeda secara kontekstualnya seluruhnya. Itu yang menjadi masalah. Kok bisa? Kalau jangan sampai disebut Markus, Matius, itu kan jadi masalah gitu. Kalau Yohanes, ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes, ada Yohanes lagi. Sebentar Bang, nanti dibuka sama Ustadku. Tapi biar dulu dia jelaskan yang mengenai tadi ya, yang abang pertanyakan. Tapi sebentar dibuka ini Matius 23-28. Kasih naik Bang Hos, Ustadz Alif mau naik tuh, Bang Hos. Tidur lagi Bang Ustadz ini, Bang Hos. Makan 3 bayar 1. Kamu satu perangkat ya, Imrus ya. Sayang sekali ya. Ya udah, nanti baru aku naik lagi ya. Yo, tar dulu dong. Bang, tunggu. Kemana Bang? Itu Ustaz.
Jangan Bentar dulu. nanti baru saya naik, saya ada kerjaan. Oh ya, siap siap bang. Oke oke. Naik lagi Bang ya, sebentar kita bahas nih kenapa. Aduh, kok bisa berbeda sih? Selama Ya, ini belum pernah berbeda. Yang ya, kubacakan ini. eh, Mbak, kemarin juga itu sama dengan aku, mungkin karena perubahan LAI baru ya 2023 ini ada terjemahan baru dua yang dikeluarkan baru-baru Aduh, kemarin ini. Iya diedit kan? lagi Kan baru berarti. dirilis oleh LAI. Berbeda aplikasi yang sekarang dengan yang ada di Kitab Sabda kalau kita lewat Google kosong. Kemarin tuh sampai aku berdebat loh dengan orang-orang Kristen. Masalahnya berbeda, aku dikatain hoax gitu kan. Kan aku baca di laptop. Kemudian mereka membuka aplikasi. Sabar ya, aku lihat ayatnya kemarin yang aku angkat tuh. Yesus dituduh orang gila. Sabar ya, oleh keluarganya. Sabar ya aku. Matius. Tapi ini boleh kita cross check ini Anda ada bisa buka ya Matius 23:28. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Kan itu Iya. sudah tidak ada yang hidup ya, kecuali dia kekal ya masih ada. Matius berapa tadi? Matius berapa tadi tuh? Matius berapa? Ya boleh 23:28. 23:28. Apa aku yang keliru ayatnya? Anunya apa nomor ayatnya? Bukan begitu. Oh, bukan begitu ya. Aduh, salah berarti aplikasiku ini. Coba buka Imrus apa di situ. Tapi memang ini kok sudah sering diangkat bahwa Yesus itu bohong karena semua yang seangkatannya sudah nggak ada lagi yang hidup. Memang sering diangkat ini, cuma siapa tahu tempatnya yang keliru nih. Itu kemarin kan aku buka itu di Markus 3 ayat 20 Mbak, ayat 21. Itu kan Yesus dibilangin gila sama keluarganya. Nah, di sana berbeda, nggak ada tertulis keluarganya di aplikasi itu sama teman. Ya, padahal kalau kita buka di Kitab Sabda lewat Google kosong itu ada. Nah, tapi ketika mereka tahu bahwa di sana ada keluarganya yang mengatakan itu, mereka seolah-olah nggak mau tampilin gitu. Mereka tampilin ke saya yang memakai aplikasi. Jadi nggak ada tuh keluarga Yesus yang mengatakan Yesus gila. Jadi perdebatan besar kan. Untung ada Kristen yang netral gitu. Dia malah membuka itu lewat Google kosong. Nah, dapatlah ayat itu. Nah, yang tadi itu, Bang. Tadi itu. Iya, Matius 23:28. Iya, Matius 23:28, Bang. Apa beda di situ isinya? Ini yang dibawa ini saudara kita ini siapa? Aritato. Nggak siapa tahu dia udah dapat tadi tuh dia turun kan? Masa sih dia naik cuman berapa menit terus alasannya dia kerja. Ya, ngapain kau naik? Ya kan? Kalau memang beliau tadi katakan berubah maknanya dengan ibu, mungkin ada kesalahan lagi LAI ini dalam mengoperasikan di media sosial LAI kan. TB Perjanjian Baru. Yang ambil ini Alkitab di Play Store, Alkitab di Play Store. Tapi selama ini kalau aku diskusi, yang kukutip itu nggak pernah beda sih. Baru kali ini kalau memang beda ya, aku belum cek, aku nggak bisa buka ini. Kalau aku turun, nggak ada orangnya Mbak. Ini bacanya nggak begini nih, apa terjemahan barunya nih ya, 1974 ini ya. Kan tulisan warna merah. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan penuh kedurjanaan. Matius 23:28 kan? Coba enggak gini pencarianmu gini Imrus, cari dulu di Google, siapa tahu aku cara salah ini. Aku berkata kepadamu ya, itu ketik. Google aku kosong dulu Bang. Google kosong dulu. Itu dulu. Google kosong dulu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Buka Google kosong kemudian nulis. Salah ini siapa tahu Matius 23:28. Ya, tulis ayatnya tuh Markus 23. Aku berkata, nggak usah, jangan tulis ayatnya, tulis di Google kosong.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Coba itu, siapa tahu aku yang salah. Siapa tahu Markus kah? Mirip-mirip namanya, Matius. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja. Coba itu, Bang. Enggak, yang mana? Enggak, di situ Bu Rahma bukanya yang mana? Matius, Markus, apa di mana tadi sih? Tidak, ketik di Google kosong. Google kosong, oke. Aku berkata kepadamu, tulis. Bentar. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu apa? Selidiki dulu. Sesungguhnya ini sering didiskusikan sih. Di antara. Sesungguhnya apa? Di antara. Matius 16 18. Repot amat sih. Coba ini ada yang udah dapat nih. Ada yang teman kita udah. Coba lanjut. Di antara orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Di antara orang yang hadir. Ya sabar Bang, jangan dulu ini, kita ini baru menyelidiki, penyelidikan kata Lukas itu kita selidiki loh. Di antara orang yang hadir di sini. Enggak, repot kalau begitu Bu Rahma. Enggak, itu baru sebentar langsung tindis pencaharian itu. Nanti muncul itu kata-katanya. Langsung Bible tulis di situ. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang apa? Yang hadir di sini. Ya Allah. Ya, baru tulis Bible. Satu perikop nanti. Bible tulis. Bener. Kok begitu? Sayang ya. Ya, tulis Bible, tulis pencarian. Tulis pencarian. Tindis pencarian itu loh. Yang kayak Ya. Oke. Apa tuh yang muncul? Kita harus sabar kalau buka Bible karena berbeda-beda. Mungkin gitu ya. Iya sih yang aku. Ada tuh panjang sekali itu pencariannya, Google searchingnya. Hati-hati cari ayat sekarang. Itu berarti ya betul. Matius 16:28. Coba baca tuh. 18 Imrus. Matius 18. 18. Yang mana benar? Ada lagi 28. Ya udahlah, terserah kalian. Matius 16:28. Ada yang 18, ada yang 28. Iya, 16:28 ini nih. Coba baca 16:28. Ini jadi kemana sih ini bahasannya? Ada juga yang tulis ini 16 karena dia sudah turun Ustaz. Udah turun dia. Ada juga 16 18. Macam-macam nih. Ya Allah. Gini Ustaz, Matius 16:28. Coba Bang, baca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir dengar. di sini. Dengar ya. Coba ulangi. Coba ulangi. Iya, tapi aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya tuh. Berarti berapa itu? Okay. 16:28. Iya, bukan 16:28 tadi salah. Enggak, Bu Rahma tadi kayaknya. Iya, Bu Rahma tadi muternya terlalu jauh, panjang sekali. Matius, kan tadi begitu caranya kalau lagi mencari Bang. Matius 16:28 ya, brother ya, Kristen ya yang denger ya. Okay. Berarti ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia. Berarti ini siapa yang bohong nih? Penulis apa Yesus? Kan itu aja mudah kok cara-cara ininya. Siapa yang bohong sebenarnya? Begini ya. Tadi psikopat kan bertanya. 16:28 Nabi Muhammad itu kan umi katanya. Nah, mereka hanya orang-orang Kristen ya pada umumnya hanya memandang uminya aja, ya kan. Kemudian mereka sandingkan dengan zaman sekarang.
begitu. Justru kalau kita kembali ke zaman dulu, yang zaman sekarang inilah orang-orang bodoh semua. Kenapa? Karena daya ingat anak-anak sekarang, zaman sekarang ini berbeda dengan daya hafalan orang-orang dulu, gitu kan? Dulu itu otak dulu orang itu masih murni, ya, belum ada campuran-campuran kimia, nggak ada yang instan kayak sekarang kita makan ini ya, sehingga apa namanya sel-sel otak kita ini habis gara-gara kita memakan memakan makanan yang tidak sehat begitu ya, siap saji gitu, pengaruh sekali bahan-bahan kimia. Ya, kita tidak lari di situ. Jadi begini, terkadang orang-orang Kristen mengatakan bahwa orang itu yang umi itu orang bodoh. Oh enggak, di zaman dulu, zaman Nabi itu orang itu yang dilihatnya itu cara hafalannya, cara ingatannya, itu orang cerdas, dianggap cerdas gitu. Tapi kalau Anda hanya pintar menulis, pintar membaca ya, tapi hafalan Anda nggak ada, nggak bisa, kemudian daya ingat Anda nggak dipakai Anda, walaupun Anda sahabat dekat Nabi, gitu loh. Dites dulu mereka. Sahabat Nabi kan banyak, dites, kuat nggak daya ingatnya orang ini? Kuat nggak daya pikirnya orang ini? Daya hafalannya? Kalau nggak, walaupun teman akrabnya, sahabatnya nggak dipakai. Jadi gitu ya sudut pandang umat Islam begitu. Jadi umat Islam ya, umat sekarang ya, orang manusia sekarang dengan dibandingkan dengan manusia dulu itu berbeda. Manusia dulu lebih cerdas loh. Di sini ketika buka Google itu katanya udah cerdas, buka ini udah cerdas, nggak cerdas tuh. Kenapa? Karena dia nggak ada isi otaknya. Dia mencari jawaban kepada jawaban orang lain di Google. Itu nggak cerdas. Ketika lihat ada yang open cam kemudian membahas Al-Quran, tinggal buka ini tak, wah cerdas. Itu nggak cerdas namanya. Kenapa? Karena referensi yang kau cari itu pakai bantuan Google. Di zaman dulu enggak. Lu ngomong satu lembar, Nabi Muhammad bisa ingat loh. Sahabat Rasul bisa ingat loh. Saat di cross check misalnya arti daripada kata ruah misalnya. Mereka itu cuma satu kali aja ngomong itu. Satu lembar kertas lu ngomong ya, umpamanya lu ngomong. Mereka orang sama-sama dulu itu langsung tersave di pikiran mereka tuh. Kemudian ketika mereka mengulangi perkataan apa yang dikatakan tadi, yang membaca kertas itu, buku itu, tanpa satu titik pun itu, nggak ada yang mereka lupa itu. Itu saking cerdasnya zaman dulu, ya kan? Tapi kalau kau mengandalkan pakai kertas, kau pasti malu. Atau kau mengandalkan membawa pelapa kurma atau batu-batu untuk menulis apa yang dibicarakan pemimpinmu, kau akan malu. Jadi mereka dulu itu yang pegang kertas ya, pegang pelepah daun pisang dan lain sebagainya, itu orang bodoh. Paham nggak maksud saya? Itu sampai di sana nggak pemahaman apa namanya argumen saya oten-oten memahami tentang hal orang-orang dulu itu. Jadi orang itu dulu yang memegang kertas atau pulpen itu orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena daya ingatnya dan hafalannya itu nggak ada, nggak bisa dia. Di zaman dulu nggak, di zaman sekarang nggak, berbeda. Siapa yang nggak bisa buka Google itu orang bodoh. Coba panggil tetangga lu, kemudian coba buka Google. Orang dulu itu nggak tahu misalnya, pasti lu bilang bodoh, ketinggalan zaman kan gitu. Padahal tanpa disadari Anda sebenarnya bodoh. Kenapa? Kau buka Google tujuan lu apa? Tujuan lu untuk mencari referensi yang kamu tidak tahu. Itu orang bodoh itu. Kayak gitu ya. Jadi jangan samakan di zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu itu orang-orang cerdas. Ingatannya itu future. Kecerdasannya mereka luar biasa itu, ingatannya itu. Komputer otak mereka itu. Ya. Kalah komputer. Maksud saya seperti itu. Jadi itu supaya kalian paham ya kenapa Nabi Muhammad itu sebagai rasul, karena memang orang cerdas gitu. Kemudian Nabi Muhammad itu bisa membaca ketika dia mendapat wahyu, dia langsung bisa membaca pada saat itu. Iya kan? Menghafal saja bisa, apalagi membaca. Itu logikanya di mana itu? Dia itu bisa dimaknai bukan Pak, itu dimaknai bukan secara bisa membaca langsung. Membaca artinya itu disuruh baca, artinya maknailah, pahamilah. Telaah ini yang kita wahyukan ini. Maknai, pahami, bacalah, pahamilah. Ya kan, bukan mungkin disuruh baca kayak baca koran. Iya, betul itu. Ya. Betul Umi. Iya Bang. Justru kalau misalnya orang-orang dulu itu
disanding dengan Aku orang-orang takut sekarang. keburu mental lagi nih. Ya udah, lanjut dulu. Oh, lanjut Bang, Alif, lanjut. Iya. Nanti Terus, pas Bang. ngomong takut mental lagi. Iya, masalahnya aku Apa? Bang, maaf ya, Enggak. masalahnya aku gini Bang, aku lagi baring-baring, nggak lihat HP di ngomong sendiri. Ternyata ada orang di sini. Ya silakan Bang. Ya. Tadi kan sempat terputus ya. Sebenarnya kita memang harus bersyukur sih ya, ketika memang dan memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabiul Ummi itu ya nabi yang ummi, dan memang beliau itu tidak pernah belajar menulis dan membaca, terutama berkaitan dengan peristiwa sebelum beliau menjadi seorang nabi, kan gitu ya. Itu ya memang sudah Allah persiapkan karena untuk menjaga kemurnian justru. Makanya di Al-Qur'an itu kan tadi sudah dikatakan di Al-Ankabut itu kan wa ma kunta tatlu min qablihi minal kitab wala tahutuhu biyaminik gitu, al-ayah ya, bahwa kamu tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Qur'an kan, dan kamu juga tidak pernah menulisnya gitu. Memang demikian keadaannya Rasulullah, sehingga itu menjaga kemurnian tentang kewahyuan. Lah, lalu bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu kan gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu kan. Yang memang awal Rasulullah sehingga berkata ma'ana biqori gitu kan. Dikiranya Rasulullah memang pertama dikiranya bahwa disuruh membaca gitu kan. Nah, saya tidak bisa membaca, makanya kata Rasulullah, dan apa yang mesti saya baca kan gitu, tidak ada teks juga. Loh, bagaimana memahaminya? Sampai memang benar-benar Rasulullah itu akhirnya 3 kali mengulang karena itu wahyu pertama, sehingga Rasulullah paham bahwa itu adalah mengikuti apa yang diucapkan. Nah, kenapa Rasulullah bisa paham? Kenapa Al-Qur'an itu bisa mudah dipahami? Ya, Al-Qur'annya jelas gitu. Karena di Al-Baqarah dikatakan juga ini kul mangkana adu wali jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika biidnillah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ke dalam hatinya, ke dalam hati Nabi Muhammad. Makanya ketika dilafalkan oleh Rasulullah mudah untuk dipahami, karena Al-Qur'an itu sebagai nur, sebagai petunjuk, sebagai hudan gitu kan. Ya itu bimbingan. Makanya kan Rasulullah berkata kan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pun berdasarkan wahyu juga gitu, yang diucapkannya itu wahyu. Nah, ini kemurnian dari Al-Qur'an itu membuktikan bahwa Rasulullah menceritakan tentang kitab sebelumnya, ada yang menyinggung tentang Nabi Isa dan lain sebagainya, tidak pernah mempelajarinya kitab-kitab sebelumnya gitu kan. Masalah nanti ke depan bagaimana Rasulullah bisa membaca atau tidak bisa membaca itu sudah lain permasalahan. Karena di dalam pandangan ulama memang ke depannya itu memang logis juga ketika Rasulullah misal bisa membaca. Karena apa ya, Rasulullah juga mengucapkan di beberapa hadis kan, misal huruf alif, lam dan mim, juga beberapa keterangan. Nah, itu udah lain cerita lagi. Ini menunjukkan kemurnian bahwa Rasulullah itu melafalkan, mengucapkan terutama Al-Qur'an ya sesuai dengan wahyu. Dan di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali tentang bagaimana informasi-informasi yang tidak diketahui oleh orang-orang pada saat itu gitu kan. Bahkan juga peristiwa-peristiwa tentang semacam kitab-kitab sebelumnya gitu loh, apa yang terkandung di kitab sebelumnya. Makanya kan banyak di situ orang-orang Yahudi yang dia membawa kitab di situ, sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, oh jawabannya kok ini seperti tertulis di kitab sebelumnya dan lain sebagainya. Itulah kenapa dikatakan kan bahwa Rasulullah itu sudah memang dikenal di masa sebelumnya. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menulis dan membaca kitab sebelumnya gitu kan. Lalu bagaimana dengan Al-Qur'an ini untuk menjaga kemurnian? Makanya dikatakan ayat berikutnya bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm gitu. Jadi Al-Qur'an itu ayat-ayat yang nyata ya, yang ada di dalam hati. Nah, jadi ketika masalah tadi mempermasalahkan tentang mushaf, lembaran, ya tulisan, itu tidak dipusingkan. Karena apa? Allah sendiri yang menurunkan pertama ke dalam Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, jelas ala qalbika, terhadap hati engkau. Jadi sudah ada gitu. Tidak pusing lagi kita dengan masalah teks tulisan tentang mushaf gitu. Lalu juga tentang bagaimana seperti fisuduril ladina utul ilma gitu, utul ilm ya. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya al-ilmu fisudur gitu kan. Ini di dalam hatinya. Jadi tidak dipusingkan lah. Makanya Al-Qur'an, tradisi pemahaman Al-Qur'an itu bukan tentang masalah teks ya atau mushaf, tapi memang hafalan, tradisi hafalan tadi sudah dibahas.
Ya, mengenai masalah Rasulullah tadi Nabil Umi, justru kita bangga bagaimana orang tidak pernah belajar menulis dan membaca, tetapi begitu bisa menarasikan, menginformasikan ketika masalah hal-hal yang tidak diketahui, Rasulullah mengabarkan tentang informasi itu kan gitu, tentang peristiwa yang akan datang, peristiwa yang tidak pernah beliau datang kepadanya, yang tidak diketahui. Banyaklah ayat-ayat itu ya sering kita bahas. Nah, itu kemurniannya. Justru Rasulullah itu terlepas dari masalah Nabiul Ummi yang tidak pernah belajar menulis dan membaca, tapi Rasulullah juga kenapa orang dibimbing oleh wahyu kok. Makanya digelarinya apa? Sidik, orang yang benar, tidak berbohong ucapannya, amanah, bisa dipercaya, tablik, penyampai yang memang bagus, dan fatonah yang cerdas. Al-amin ya dipercaya. Amanah itu tadi Bu Rahma, amanah, amin, al-amin itu sama aja kan, al-amin, amanah. Kayak gitu. Nah, dan cerdas gitu. Dan itu karena dibimbing oleh wahyu gitu. Kehebatannya. Bukan berarti juga ketika Rasulullah Nabil Ummi, dan itu karena memang dinubuatkan di kitab sebelumnya gitu. Nah, memang kalau kita sekarang cari ditanya mana kitabnya, ya mereka menyembunyikannya kok, sudah dirubah-rubah. Itu aja sih permasalahannya. Iya, luar biasa ilmunya Ustadz, luar biasa. Artinya Ustadz menjelaskan secara universal. Kan mudah-mudahan dipahami ya, para oten-oten juga mudah-mudahan dipahami gitu. Tapi Ustadz tadi seperti gelar-gelar ya, itu al-amin kan dapat dipercaya. Semua itu kan beliau belum jadi nabi. Orang-orang Quraisy pada saat itu sudah memberikan gelar pada Nabi Muhammad ya, kira-kira begitu kan Ustadz. Oh iya, makanya ini contoh Rasulullah itu memang sudah terpelihara, al-amin, bisa dipercaya juga. Itu cobalah di surat Ad-Duha itu. Wadduha walaili idza saja mawada akarabuka wa maqala wal akhiratu ya Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yatirubuka. Ya, gimana jadi lupa saya. Alam yajir kayatimang fa'ahwa gitu kan. Coba gini ya, kita ya, jadi bahwa jadaka ilam fa'agna. Nah, di surah itu Rasulullah itu memang sudah dapat bimbingan dari Allah gitu. Ketika masalah bagaimana agar beliau itu tidak salah langkah gitu ya. Tidak salah langkah. Makanya di surah Ad-Duha itu sudah dijelaskan itu. Coba aja ya, saya ini nggak bisa sambil berkata sih karena itu di laptopnya mati. Wadduha walaili idza saja mawadda akarabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya kan? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajid kayatimang fa'ahwa wa wajadaka dolang fahada. Dan Allah menemui engkau itu ketika tersesat, Allah langsung berikan petunjuk kepadanya. Itu sebelum masa kenabian. Begitu. Jadi Rasulullah itu memang terbimbing selalu. Makanya walaupun tidak pernah belajar menulis dan membaca, bukan berarti Rasulullah itu bermasalah dalam kehidupan. Wa wajadaka dolang fahada. Ketika akan berada ke dalam kesesatan, langsung Allah berikan petunjuk, Allah giring, Allah kembalikan kepada jalan yang lurus. Gitu. Wa wajadaka. Ya itu Ustadz Abu gimana? Lagi cek mic kayaknya. Lagi cek mic Ustadz Abu ini ya kan, mic-nya lagi bermasalah. Ini Pak Ustadz Talib. Kalau orang-orang saudara Kristen ditanya ya kan tentang bagaimana apakah saat ini neraka itu ada? Nah, itu jawabannya pasti sesuai. Kalau orang Kristen ditanya, ada yang bilang ada yang bilang belum, ada yang bilang nanti lagi diciptakan di bumi. Itu banyak jawabannya. Tapi ada di Matius 25:41 itu Pak Ustadz, ini kok bisa ya di Bible mereka itu malaikat itu nyemplung juga di api neraka bareng sama iblis. Ini ngeri loh. Gitu. Iya. Matius 25:41 itu ya kan? nyemplung juga. Iya, di situ ditulisnya begini ya kan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bayangkan. Malaikat. Kenapa sih Imrus kok jadi ke Bible apa? Di mereka belum diciptakan. Gimana maksudnya? Tadi gimana? Maksudnya kalau di sebelah itu belum diciptakan surga dan neraka gitu? Iya.
Nanti pas di dunia baru itu nanti. Itu kan Yesus bilang hari ini juga kepada orang yang di samping disalibnya itu. Engkau bersamaku Ya. dalam kerajaan Firdaus. Iya. Oh, Oke, aku kembali lagi dulu lah ini yang ayat tadi ya. Wajadaka. Gini kan ayat tadinya itu biar runut saya terus gesa-gesa. Alam yajid kayati mangfa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim karena memang sudah tidak ada ayah, lalu dia melindungimu. Jadi Allah yang melindunginya. Nabi Muhammad, makanya Rasulullah itu terjaga kan. Wa wajadaka dolang fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailang fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nah ini di 3 ayat ini bahwa jaminan Rasulullah dari masa kecil pun walaupun tidak pernah belajar menulis dan membaca, tapi beliau pribadinya sudah Allah jaga, terpelihara dari masalah ketika dia menjadi seorang yatim, tapi Allah berikan perlindungan. Ketika beliau bingung, Allah berikan petunjuk. Ketika dia merasa ada lagi kondisi kekurangan, maka Allah cukupkan. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Makanya gelar-gelarnya tadi udah kita sebutkan. Ya lanjut, silakan. Iya, Silakan Ibu kalau ngomongin itu. Ya, berbeda dengan itu nabi-nabian yang ada di tetangga sebelah tuh, si Om Paulus kan. Berbeda dia. Justru dia ngomong Om Paulus. Kalau itu mah mondok dulu itu. enggak, ini apa ada Bang apa? Selamat siang Bang Atika. Siapa nih? Atika Albam. Selamat siang Bang. Atika Alba. Selamat siang. Ya, justru Bang. Om Paulus, Bang, Rasul Paulus, Nabi umat Kristen, justru dia mengatakan kayak gini loh. Di zaman dulu dia itu kan pembunuh pengikut Nabi Isa. Track-recordnya itu Enggak track-recordnya sebanding, itu udah Pak. ditahu. Pak. Enggak sebanding Rasulullah dengan Paulus, enggak lah. Iya, artinya begini. Nabi orang Kristen kan rasulnya kan Paulus nih. Paulus ini kan pembunuh Nabi Isa nih. Ketika Nabi Isa sudah meninggal, Paulus itu jalan di Damsyik, bikin hoaks kepada orang-orang bahwa dia lihat Yesus. Kenapa kamu menyiksa aku? Lalu dia bertobat. Jadilah dia rasul. Kayak gitu dia Om Paulus itu ketemu Tuhan langsung buta matanya 3 hari. Ya, tertungkur udah pingsan. oke Bang Nalar. Gitu Ya, dia. disapa dulu ini ada Bang apa dari saudara tetangga sebelah ini. Ya, Bang Atika Hati. apa ini? Kayaknya Ya, Muslim ini kan bulan Banjar. beliau ini Oh, orang Muslim. yang punya keyakinan bukan Kristen, bukan juga Muslim, namun kemarin kita sudah ngobrol juga ya. Betul. Ya, Lanjut. mana Tuhan yang sesungguhnya? Waduh, Enggak, beliau kan masih berkeyakinan seperti kepercayaan orang-orang tua kita dulu. Iya betul. Oh, ini namanya istilahnya itu ada dalam Al-Quran itu Bang Ali. Dia parmalin. Ada tuh disebutkan dalam Al-Quran itu. Parmalin. Bukan debatan Bang sama Hatik. Tuhannya itu ya. Debatan sama Tuhan. Bang Hatikfa, berarti kalau begitu Abang ini setiap hari ini berkeyakinan itu Tuhan itu di dalam hati Abang ada apa tidak Bang? Gimana sih Bang? Bisa jelasin Bang? Ada. Biar Itu saya paham. Kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya segala sesuatu terjadi karena ada Tuhan. Oh ya Bang. Jadi pertanyaan saya Bang, di mana ketika kita percaya Tuhan, maka kita aturan kita sebagai manusia itu diatur oleh Sang Pencipta. Jadi pertanyaan saya, siapa yang mengatur hidup Abang? Saya sendiri ngatur hidup saya. Oh, gitu ya. Kenapa? Apa dasar Anda bisa mengatur diri Anda? Susah kalau itu pertanyaannya. Apa dasar saya? Apa dasarmu masuk Maunya Islam? dia. Ya, susah Maunya jawabnya. dia tahu lagi. Oh, gitu. Maunya. Kalau itu Pak, ya, pertanyaannya susah untuk dijawab itu. Oh. Betul. Berarti ini namanya istilahnya ini ya, apa namanya agnostik Abang ya, yang sering kita dengar itu. Ya? Apa itu, Pak? Agnostik yang sering-sering saya dengar itu, percaya itu adanya Aliran Tuhan. kepercayaan. Kalau di Jawa Saya itu kan tidak semacam pernah- kejawen kayak gitu. Istilah itu.
Cuman kita lebih ke arahkan lagi aja lah, bahwa memang ada naluri ya, naluri manusia itu sebenarnya ketika dia banyak merenungi diri itu dia sebenarnya mengenal dan mengerti siapa Tuhannya, dia mencari tahu kan gitu. Karena ada sesuatu yang manusia itu tidak sadari, karena ketika dia berada di semesta ini kan terlahir, dia ada jasadnya, ada tubuhnya, sehingga sudah berbeda fokusnya kemana arah. Padahal ketika di alam roh, makanya sebenarnya mereka itu manusia itu sudah ada perjanjian. Makanya sekarang itu manusia ketika dititipi jasad atau tubuh, mereka mencari sebenarnya di mana Tuhannya gitu kan. Padahal kalau kita misal merujuk ke dalam Al-Qur'an, wa'id akhoda rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa asyhadahum ala angpusihim. Itu di Al-A'raf 172 ya, yang sering kita bahas juga. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, jadi kalau di Islam misal kita itu sudah ada ini, Pak. Ada satu masa di mana manusia itu ya, ketika di alam ruhnya, dia itu sudah diambil perjanjian, sudah ditanya mau apapun di agamanya. Ini dalam konsep Islam ya, Pak. Sudah ditanya bahwa alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Dan semua tidak ada yang membantah. Mereka menjawab qalu bala syahidna. Mereka berkata, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Tujuannya apa? Ya di situ di dituliskan ayat seterusnya, ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin gitu. Jadi kamu nggak ada alasan lagi buat ngeles ketika nanti kamu di semesta ini, di alam dunia ini, kamu berkata saya tidak mengenal engkau gitu, dan lain sebagainya. Ketika dikenalkan kamu membantah, itu nggak ada lagi. Dulu kalian tuh sudah pernah berjanji, makanya diturunkannya para nabi itu mengingatkan agar engkau itu menyembah Tuhan yang dulu pernah kamu janjikan. Makanya di Al-Quran di surat Al-Anbiya kan dikatakan bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul dari sebelum engkau Muhammad kecuali aku mewahyukan kepada mereka bahwa annahu la ilaha illa ana fa'buduni gitu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku gitu. Itu kata Allah. Nah itu makanya ini ketika dalam hal seperti ini kan kita mendengar kabar dan nalurinya di situ Pak Hatipa pasti tahu memang ada Tuhan itu kan, ada Sang Maha itu ada. Cuman Al-Quran di Islam itu menjelaskan gitu kan, versi Islam itu Tuhan itu seperti ini begini gitu, tidak sama satupun dengan makhluknya gitu Pak. Ya lanjut. Iya betul, saya percaya juga tidak ada Tuhan itu, bahkan susah diterjemahkan Tuhan itu oleh pikiran manusia. Ya, ada pula di Bibelnya ada Ustadz. Ini kalau kita lihat di Bibelnya ada seperti pemahaman. Kan beliau nggak pakai Bibel, Bu Rahma. Iya, ini Ustadz. Kata Efesus 1 ini, di dalam dia. Cinta banget sama Bibel. Iya, dia nggak percaya. Komparasikan gitu Ustaz, gini, di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan ya, supaya kita kudus tidak bercacat di hadapannya. Artinya Oten ini ada juga sebelum dunia dijadikan gitu loh. Kan katanya di sini Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Iya, makanya Bu Rahma jangan dicabangkan pikirannya, fokus ke kita aja, jangan ke dia nggak pakai kitabnya Bu Rahma. Bang Atik nggak punya kepercayaan abang ini nggak mempunyai landasan kitab ya. Seperti Muslim ada Al-Quran, Yahudi ada Torah, ada. Jadi gini, kalau saya, meskipun saya sudah sering baca Alkitab, sering baca Al-Quran, tapi saya tidak akan berani menjawab pertentangan itu dari para sahabat-sahabat yang berbeda keyakinan gitu loh Pak. Nggak akan saya jawab karena saya tidak masuk di ruang-ruang perdebatan itu. Saya hanya yakin dengan yang saya yakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak akan saya cari, sebab Tuhan itu memang ada bersama saya, tidak ada di mana-mana dan tidak perlu dicari ada di mana gitu kalau pemahaman saya gitu. Tuntunan hidup abang tidak diatur dengan kitab ya? Enggak. Jadi secara budaya kita ini sudah diatur dalam kehidupan Pak. Oh iya. Tata cara. Jadi berdasarkan budaya, sebenarnya orang Batak kalau mau sadar dia, orang Batak secara umum mereka itu masih menggunakan budaya Parmali Pak. Masih sampai sekarang. Cuman mereka udah mayoritas Kristen. Beda ininya Pak ya, beda ibadahnya. Beda ibadahnya, beda budayanya masih ya.
Nggak beribadah Tapi mereka. budaya Bukan, beda ibadahnya, beda ibadah dengan kitabnya ya Pak ya, beda ya. Nggak ada ibadahnya, dia Bukan ibadahnya apa? Nggak ada ya. beda ibadah dengan kitab. Kita tidak ada kitab yang menuntun kita. Kita tidak ada seperti itu, tidak punya nabi gitu. Itu. Aliran Bang, kepercayaan loh kawan-kawan, semacam Iya, betul. zaman dulu. Iya. Ya Animisme, emang jangan dinamisme. ditanya-tanya ke Bible lah, makanya. Tidak ada surganya Ustadz, tidak ada Kita surga fokus nerakanya. aja. Misal kan begini, orang dulu mungkin saya maaf ya Pak Aktipa, misal hal-hal Ya. yang kepercayaan apa semacam animisme, dinamisme itu tergolong juga bukan Pak? Kalau animisme kan berarti kan dia tidak percaya dengan Tuhan, Pak. Animisme setara sama Oh, dengan beda seperti ya? komunis kalau nggak salah itu. Iya, beda. Kalau kita ini percaya Tuhan, jadi kalau kita di sana tuh, kalau secara budaya Batak kita panggil Tuhan itu namanya Mula Jadi Nabolon. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi segala Tuhan Maha Besar yang mula dan yang akhir gitu. Iya betul. Ajaran warisan turun temurun. Mungkin begini ya Pak Aktipa, karena begini. Kalau begitu Bang Setiap- Hatik Pak, di dalam kepercayaan Abang ini yang paling Abang junjung tinggi ini apa Bang? Yang paling Abang junjung tinggi dan memuliakan apa Bang? Siapa dia? Ada nggak? Ya, memuliakan Bang. kebaikan saya. Kalau yang paling saya junjung itu memuliakan kebaikan. Bagi saya misalnya nih ya, saya menolong orang, saya termasuk ibadah itu. Buat saya, nolong orang termasuk ibadah. Bekerja dengan baik menurut itu termasuk Eh, gitu. ketika Abang melakukan sesuatu kebaikan itu, terus ada keburukan, Abang ada berasa ada timbal baliknya nggak Bang? Berharap nggak Bang? Kalau berbuat kebaikan itu kan sebenarnya kalau sifat manusia adalah berharap, Mbak. Bohong manusia Nah. mengatakan tidak berharap. Semua manusia Nah kalau begitu, tanpa ya, minimal harapannya pahala gitu kan. Tapi tetap berharap apapun yang diperbuat pasti ada harapannya gitu. Kalau Muslim kok nggak salah pahala gitu. ya kalau kami bahasanya Muslim Kita pahala. juga Kalau di Abang ini, mendapatkan kalau di Kristen itu kan kalau di Permalim itu kita tuh percaya setelah kita mati kita ini masih ada di dunia gitu. Percaya. Sebenarnya kalau kita runutnya itu begini ya Pak ya. Kalau misal Kalau saya merujuk, nggak ada istilah apa ada neraka suaranya nggak sih surga. dari tadi? Nggak ada, kita nggak mengenal itu. lanjut Pak Ustadz, lanjut Ustadz Alif. Ada suaranya jelas. Iya. Maksudnya gini, jadi kan Bapak kan keyakinan aliran kepercayaan yang memang kadang gini ya. Kalau merujuk misal ketika di dalam Islam ya, literatur Islam itu contoh bagaimana tentang para nabi. Ada berapa sih nabi? Kan ada 124.000 nabi gitu. Ada berapa rasul? Ada 313 rasul ya, atau utusan Allah. Nah, sementara yang ada di Al-Qur'an itu dijelaskan cukup 25 nabi. Nah, ketika mengatakan contoh ada 313 utusan Allah, maka yang dinamakan rasul itu kan dia membawa ajaran, mengajarkan. Hanya lingkupnya bisa dikatakan kecil atau dia berada di mana di dunia ini. Nah, makanya ketika ada sebuah ajaran yang mengenal tentang Tuhan, itu bisa jadi ya sisa-sisa dari ajaran para rasul bagaimana tentang mengenal Tuhan gitu. Makanya kan ketika mereka beribadah dan seperti apa, itu pasti sebelumnya bisa jadi itu hal kebenaran, namun tidak dilestarikan atau dari berbagai macam tempat lain sebagainya, sehingga mulai terjadi perubahan-perubahan bergeser gitu kan. Dan itu terjadi. Makanya wajar, karena kan yang namanya di dalam Islam, contoh bagaimana 124.000 nabi di dunia ini, artinya begitu banyak menyebar ya. Nabi itu kan memang orang yang menerima wahyu, tapi dia tidak berdakwah kepada umat, dia tidak membawa umat, dia pelajari untuk dirinya. Ada juga Rasul. Nah, jadi misal Bapak tadi percaya adanya Tuhan, percaya adanya sesembahan, meski tidak tahu siapa dia kan gitu ya, dan Iya. pasti ada gambaran kemahaannya. Ya bisa jadi itu adalah informasi turun-temurun dari sebelumnya. Sebenarnya awalnya itu dari Benar. seorang Rasul gitu kan. Gitu. Nah makanya kurang lebihnya misal sama, yang memang lebih tepatnya ajaran terpelihara bagaimana ada utusannya, ada kitab sucinya, sehingga dijelaskan juga tentang siapa sang pencipta itu dan siapa yang diciptakan itu. Nah itu adalah yang paling logis gitu loh, dalam hal memahami bahwa sang Kholik itu siapa, makhluk itu siapa, atau kita ini yang diciptakan,
dan siapa yang menciptakan kita. Nah, makanya kalau merujuk misal terhadap masalah utusan yang membawa risalah, yang membawa ajaran, yang membawa wahyu, yang di situ dikatakan kitab suci, dia menjelaskan agar orang itu mengenal Tuhannya gitu bahkan. Agar orang itu mengenal Tuhannya. Dan biasanya pewahyuan itu konteksnya juga sesuai dengan keadaan zamannya. Bagaimana peristiwa zaman Nabi Musa, tentu konteks dengan di situ peristiwa banyaknya sihir. Makanya banyak mengatasi tentang sihir. Nabi Musa bermujizat tentang bagaimana sihir. Saya loncat aja langsung misal kepada Nabi Muhammad yang konteksnya untuk akhir zaman, maka ayat-ayat Al-Qur'annya pun atau wahyu ajurannya, kitabnya itu juga akan berkaitan bagaimana orang itu menggunakan berfikirnya atau pikirannya. Nah, saya juga mengutip sedikit ayat, misal di surah Al-Fusilat ayat 53 dikatakan sanurihim ayatina fi ufuki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq gitu. Mendingan gak usah buru-buru ya, kadang-kadang terlalu cepat takut kelamaan. Jadi ginilah diterjemahnya aja. Maaf. Ini yang bicara Abu Hadid ya? Iya betul Pak Abu Hadid. Jadi gini Pak Abu. Ustadz Ali Bang Hadid Pak. Itu kan kemana Abang udah pernah ketemu. Terjemah 10 detik. Jadi gini, ketika untuk mengenal Allah, jadi gini, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana diri Anda diciptakan seperti apa dan bagaimana mengabarkan tentang semesta ini yang sebelumnya tidak dijangkau oleh manusia. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini Abu Adit. Jadi saya kan menurut Ustadz yang setelah Alif, saya baca Ustadz Alif, Bang. Ustadz Alif. Alif ya? Alif. Saya Alif, Ustadz Alif. Jadi saya kan setelah saya baca kitab suci Al-Quran, saya baca juga kitabnya orang Kristen. Dalam pikiran saya, meskipun pikiran secara manusiawi saya kan pasti menemukan hal-hal yang tidak bisa diterima akal sehat saya, lalu saya anggap itu tidak sempurna gitu. Tapi saya harus yakin bahwa itu sebenarnya kitab yang sempurna karena dia kitab suci. Cuma ada yang jadi pertanyaan saya setelah ini yang tidak akan bisa saya jawab dan mungkin manusia secara umum tak akan bisa jawab. Lantas bagaimana dengan manusia-manusia yang ada di Afrika, yang di Amerika Selatan, lalu yang manusia yang di Amerika Tengah itu kutub utara, kutub selatan. Aborigin. Bukan, ada di rimba hutan, di rimba. Daya manusia rimba. Manusia rimba di Amerika. Amazon ya, suku Amazon itu. 100. Iya, 100. Mereka itu kan tak pernah mengenal kitab suci yang dua ini. Lantas bagaimana dengan keyakinan mereka? Apakah mereka dalam hidupnya tidak dianggap oleh Tuhan gitu loh? Makanya saya bisa bertahan di kepercayaan saya karena melihat itu semua gitu loh, Pak. Nah, menarik pertanyaan ini. Sama saya dengan manusia suku-suku Amazon gitu. Yang yakin saya bahwa Tuhan juga sayang kepada mereka gitu loh, Pak. Betul. Betul, Pak. Cuman di dalam pelajaran Islam itu ada sebuah hadis Nabi kami mengatakan begini ya Pak. Jadi di mana risalah itu tidak sampai, ada sebuah wilayah tempat tertentu yang memang di situ tidak terjamahkan informasi dan sebagainya ya. Nah, misal gini, ada suatu masa kekosongan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ada zaman dahulu kala orang itu ketika dalam masa kekosongan ini ya Pak ya, artinya dia tidak mendapatkan kabar tentang siapa Tuhannya. Tetapi saya bilang manusia itu, nurani manusia itu sebenarnya sudah mengenal Tuhannya gitu. Maksudnya gini, tahu bahwa ada penciptanya, cuman siapa dia nggak tahu kan gitu ya. Nah sehingga di dalam hadis Nabi kami dikatakan ada zaman dahulu memang ada manusia demikian, dia takut akan Tuhannya, tetapi ajaran tidak ada. Sehingga apa? Dia ketika dia mati, dia menggunakan caranya sendiri karena dia tidak tahu. Misal dia berwasiat, bukan misal ya, ini masih kelanjutan hadisnya. Dia berwasiat kepada keluarga anaknya, tolong ketika saya mati nanti sebagian tubuh saya ada yang dibakar, ada yang dilarung ke laut, ada yang dia dipisah-pisahkan. Itu caranya salah, tentu salah karena memang dia tidak ada petunjuk. Nah, namun hikmah dari nubuah kenabian kami, Nabi menjelaskan bahwa
di situ orang itu ketika dia menghadap Tuhannya, menghadap Allah, kenapa kamu melakukan demikian? Kenapa kamu mati dengan cara ingin melakukan demikian? Bukan berarti Allah tidak tahu. Ini tentang bagaimana peristiwa. Nah, di situ orang itu menjawab, apa yang dia jawab? Karena aku tahu aku akan takut akan Tuhanku. Dia berusaha untuk menghindar dari siksanya. Bagaimana dengan dia caranya? Dia takut akan Tuhannya. Dia takut akan Sang Penciptanya. Namun tidak ada ajaran sampai kepadanya. Sehingga dengan dia berkata, aku takut akan Tuhanku, Allah ampuni segala kesalahannya. Nah, itu dalam masa kekosongan. Gitu. Nah, ketika orang dalam kekosongan, Allah yang menentukannya, serahkan kepada Allah, pasti mereka. Namun ketika mereka melakukan pemujaan, menyembah setan dan sebagainya, itu sudah lain cerita ya. Ketika dia dalam posisi kekosongan, dia takut kepada Tuhan, dia tidak menyekutukan Tuhan dan lain sebagainya, dia diselamatkan. Tetapi bagaimana peristiwa tentang datangnya risalah, informasi bahwa Tuhan itu siapa, yang wajib disembah itu siapa, dia memberikan aturan seperti apa, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus berada di dalam situ agar dia selamat. Ketika dia berada di posisi di luar terus, namun dia tahu bahwa akan Tuhan itu, walaupun dia percaya, tapi dia tidak mau berucap, dia tidak mau mengikuti apa yang difirmankannya. Nah, itu konteksnya sudah berbeda. Mengenai masalah tadi, memang Al-Quran juga mengatakan di surah Al-Isra ayat 43 kalau nggak salah, Allah tidak mengazab suatu kaum sebelum datang diutusnya seorang rasul, seorang utusan gitu. Atau dalam penjelasan lain, selama tidak ada risalah sampai kepadanya. Begitu, Pak. Berarti mereka aman dong, karena orang bukan salah mereka, kira-kira gitu ya. Termasuk saya dong. Kan Bapak udah dikasih tahu, Pak. Makanya Bapak salah. Mestinya Bapak jangan TikTokan, jangan ada media sosial, Pak. Biar Bapak tetap tidak tahu terus. Iya ya. Masih murni ya. Kalau sekarang masalahnya udah tahu. Iya tuh. Iya. Tuh tadi dia bilang iya ya. Nah, itu ya apa Ustadz tadi Pak Atika di Al-Quran juga kan udah bilang, udah ditegaskan ya. Mereka ini, orang-orang ini yang mempercayai dari ajaran nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka itu tanpa berpengetahuan. Bisa bener ini Al-Quran bilang, bisa jadi nenek moyang Bapak Fatifah ini cuma berdasarkan atas suka atau tidak suka. Bukan berdasarkan ajaran tuntunan yang benar. Karena suka tidak suka akhirnya turun. Berdasarkan ego pribadinya mereka ini, akhir turun menurun lah ajaran bukan ini. Bukan gak ada tuntunan dari mana-mana. Gimana itu, Pak? Bukan, itu kan penilaian Mbak itu sendiri. Jadi bukan seperti itu. Kita ini kan ketika orang tua bilang misalnya kamu harus A, kalau kita lihat nggak benar ya kita nggak mau A. Kamu harus B, kita lihat nggak yang benar itu ya kita ikut. Nah, apa yang sudah menjadi budaya kita ini kan, walaupun saya udah bilang tadi, budaya Batak itu walaupun orang sudah mayoritas Kristen, budaya kita masih dipakai, budaya Parmalim itu. Apa itu gini? Kalau Mbak berada di Jakarta, pergi ke gedung pesta, lihat di situ, itu budaya Parmalim yang dilakukan itu. Ritual-ritual itu ritual Parmalim semua. Nah, itu. Jadi cuman ritual Parmalim itu sudah dibungkus dan menjadi ibadah Kristen gitu. Cuman ritualnya masih tetap ritual Parmalim. Gitu, Mbak. Dan ritual itu baik ada. Jadi kalau kita komparasikan dengan ritual budaya seperti di Mentawai, di Kepulauan Mentawai, terus di Dayak suku pedalaman, terus ada di Sulawesi Utara ada pedalaman. Kalau kita komparasikan ke situ, ya sepertinya budaya kita ini kan mirip-mirip. Makanya peneliti menyebutkan bahwa kita ini adalah sempalan ilmu pengetahuan dari ritual-ritual Hindu. Memang ada kemiripan dengan Hindu kita. Enggak, gini Bang Hati, Pak. Kalau boleh dibebaskan ya untuk ketika manusia ini mengenal Tuhan ini kan dari pertama mulai mencari, melihat, mendengar, membaca, lalu merekam dan menjalankan, itu sempurna semua di Al-Quran. Jelas terang di Al-Quran udah semuanya. Dari awal runutan dari atasnya itu, ketika pencarian manusia terhadap Tuhannya ini, sesuai runutannya, sesuai udah semuanya.
ketika dia mencari, habis mencari dia melihat, habis melihat suruh dengar, ya kan? Yesus itu kan bilang dengarkan. Ketika Nabi Muhammad baca, habis baca rekam, habis rekam jalankan. Sebelah. Oh iya. Betul. Lanjutlah. Enggak bukan ngomongin sebelah tadi ada, cuma pas bersinggungan doang. Nggak apa-apa. Bang Hatik, mungkin abang ini sejenisnya agnostik ya. Mempercayai agnostik, mungkin sejenisnya mungkin abangnya, cabang-cabangnya kali. Seperti agnostik kan. Iya. Mungkin kata modernisasinya kan agnostik. Agnostik ini kan diciptakan pada akhir abad ke-9 ya, udah salah, oleh ahli biologis Inggris. Dia ini yang menciptakan itu semua manusia yang menciptakan hal-hal yang kayak begitu. Kalau ada orang yang mempercayai Tuhan, namun tatanan hidupnya tidak diatur dengan rambu-rambu yang namanya Alkitab, itu otomatis yang buat itu adalah manusia, bukan dari Tuhan gitu. Berbicara kelakuan baik, binatang juga ada yang baik kok, ya kan? Namun tidak ada yang lebih menghargai manusia, hanya orang beragama yang menghargai manusia. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang beragama ya di Islam, Pak, orang mati pun dihargai, ya, dikafanin, diberikan parfum, didoain, dituntun seperti raja, kemudian dikuburkan baik-baik. Itulah moral luar biasa menjadi manusia yang beragama seperti umat Islam. Kita menghargai orang mati, ya. Jadi begitu dia. Jadi saya tidak salahkan juga abang ketika abang tidak mempercayai agama ya, tapi hanya mempercayai Tuhan, kemudian mengikuti budaya-budaya leluhur ya. Saya nggak itu, tapi jangan salah, di sana juga ada agnostik, Bang. Kalau dikenal di sana agnostik itu banyak loh, di Indonesia juga banyak agnostik. Hanya mempercayai Tuhan aja, iya. Tapi ujung-ujungnya dikubur Islam mereka kan, gitu. Yang tadinya dengan sombongnya kan banyak yang ngomong, saya agnostik, ditanya, kau mati kau dikuburin kayak gimana? Nggak bisa jawab. Kamu agnostik, yang repot orang beragama. Kenapa orang beragama? Lu mati nggak mungkin dibuang di laut. Iya kan? Di mana kemanusiaan manusia? Ketika kamu mau dibakar, dicincang-cincang, dikasih anjing kan enggak. Tapi ada umat Islam yang akan menuntun kamu, mengkafani kamu ketika kamu mati, walaupun kamu bukan agama, nggak mempercayai agama, tapi orang beragama yang akan repot ketika Anda mati. Ya gitu, itulah orang-orang agnostik. Berbicara dengan yang baik-baik, ateis itu baik juga loh, ya kan? Tapi mereka tidak bertuhan, nggak percaya Tuhan mereka. Tapi mereka hanya ya hidup seperti ya, maaf ya, seperti burung, seperti ikan di laut, seperti hewan di darat, kayak gitu. Ketika mati habis semua, tidak ada itu, nggak percaya hal-hal yang kayak gitu. Tapi ketika mereka mati, yang repot tuh orang beragama loh. Kenapa? Karena orang beragama ini adalah orang yang menghargai manusia, tahu bagaimana manusia kan manusia. Pertanyaannya, ketika satu kampung itu agnostik, ya, nggak ada aturan kitabnya, ya, aturan-aturan tata tertib, ya, dalam kehidupan. Ketika ada yang mati dalam satu kampung itu, semua rata-rata agnostik. Apa yang mayat itu mau di ngapain tuh mayat? Ya kan? Mau dikubur secara apa dia? Jadi otak ini difungsikan dengan baik, ya. Ketika kita membaca kitab ya Al-Quran, maka kita akan mempelajari dengan hadis. Nah, disitulah kita meresapi bahwa pentingnya kita beragama, pentingnya kita dituntun oleh Allah, oleh kitab-kitabnya, gitu. Karena manusia ini diciptakan harus punya aturan dia. Allah menciptakan manusia itu diatur memang dari bayi, ya kan? Sudah ada aturan gitu. Karena manusia ini nggak bisa lepas dari aturan. Dimanapun Anda berada, Anda di situ aja diatur kan? Anda bebas sekarang posisi Anda lagi duduk atau lagi bareng di situ, tapi Anda diatur. Kenapa saya katakan diatur? Anda pakai baju sekarang, coba Anda telanjang. Jadi naluri manusia itu sudah diatur seperti itu, Bang, oleh Allah SWT. Bang Franky mau naik ke Bang Franky? Tadi kan belum selesai sama Ustadz Alif.
Kalau mau naik saya turun Bang Franky. Bang. Cek. Bang Abu. Ya. Bang Abu masih dari tadi. Suara saya. Orang lagi asik kok diganggu sih. Enggak, ini Bang Abu dari tadi ngecek mic dulu, dia belum kelar dia mic ya. Bang Franky naik ya, ini sama Ustadz Alif ketemu ya. Nanti kalau ketemu sama psikopat lagi baru Ogut turun. Tapi coba bertanya kepada Ustadz kami nih, Ustadz Abdul, Cek. Ustadz Alif. Bertanya aja, apa itu Islam? Apa